Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Tipe data tuh ada banyak ya. Sekarang kita bahas tipe data. Tipe data itu ada banyak, ada string, ada boolean, ada number, double, integer, list, map, dan dynamic. Ya, ini adalah tipe-tipe data yang ada pada bahasa Dart ya. Kayak gimana penggunaannya? Tadi sebelumnya kita udah berkenalan, ada yang namanya string ya. Kalau string itu dia misalnya kita cek di sini, string itu identik dengan kutip ya. Jadi kalau nama ini kita pasang string kayak gini ya, Jono ini bisa, atau kita pakai kutip ini. Kalau kayak gini pakai kutip 2, kalau mau pakai kutip 1 juga boleh ya, kayak gini Jono. Nah ini nggak masalah ya, ini boleh juga, diperbolehkan ya. Jadi mau pakai kutip 1 mau kutip 2 itu diperbolehkan. Nah, itu bahas string. Nah string ini apa? Jadi kita bisa ngeprint nih, misalnya kayak gini, print nama ya. Nama ini tipenya adalah string. Nah string ini bisa banyak ya, kita bisa pakai titik kita mau pasang, misalnya mau kita substring atau kita potong atau kita ubah ke lowercase ya. Jadi kalau kita ubah ke lowercase, yang tadinya huruf besar semua, kalau kita lowercase maka dia jadi huruf kecil semua gitu ya. Kalau dari yang huruf kecil di lowercase ya tetap jadi huruf kecil kayak gitu ya. Misalnya kita coba save, kalau ini kita run without debug aja, nanti dia akan ngeprint Jono ya, tapi tulisannya huruf kecil semua karena di string ini ya, karena tipenya string, kita bisa pasang to lowercase gitu ya. Ini adalah Jono gitu. Bagaimana kalau misalnya kita pasang variabel? Kalau variabel ya dia udah bertipe string secara otomatis ya, jadi bisa juga gitu, nggak jadi masalah. Ini kita bahas tentang string juga nih lebih dalam. Misalnya Jono Simanjuntak. Jono Simanjuntak. Nah ini bakalan huruf kecil semua ya. Atau kita mau huruf besar semua, Simanjuntaknya kecil, Simanjuntak misalnya kecil. Kalau kita ubah ke to, nah kita mau ubah kemana nih? To uppercase. Nah ini boleh nih. Jadi dia udah ada fungsi yang mempercepat codingan kita. Jadi si string ini udah memiliki fungsi-fungsi ya. Jadi kita bisa pakai titik. Nah ini kita bisa ambil mau yang kayak gimana nih fungsi-fungsi dari string. Apa kita mau lower, apa kita mau upper. Kalau kita upper berarti semuanya jadi huruf besar. Kalau ini kita run, nanti Jono spasi Simanjuntak nih akan berubah menjadi huruf yang kapital semua gitu. Nah itu adalah penggunaan string ya. Nah itu adalah tipe data string. Nah Jono Simanjuntak. Nah string ini juga punya banyak ya, jadi teman-teman bisa baca secara singkatnya di sini. Misalnya kita mau pasang apa nih, kita baca aja nih. All match ini apa? Misalnya kita yang paling umum digunakan itu adalah ini nih. Ada yang namanya substring. Nah ini paling banyak digunakan nih. Substring ini dia butuh start ya. Jadi dia butuh startnya itu adalah kita pasang indeks nih. Misalnya kita punya tulisan Dart lang ya. Kemudian kita substring 1. Nah, tinggal art lang, D-nya hilang. Kenapa? Karena kita akan memotong ya. Memotong 1 karakter di depan. Kita coba cek ini. Kalau misalnya kita potong 2 deh, 2. Kalau kita run without debug, kita akan motong gimana nih ya. Kita coba cek dulu nih. Akan potong 2. Harusnya jadi no ya, no Simanjuntak. Kita potong dari awal ya. Maksudnya ini substring ini adalah start ya. Start itu mulainya dari mana? Mulanya itu dari huruf dari indeks kedua. Jadi kita mulanya dari 0. Ini adalah data ke 0 nih, huruf ke 0, huruf ke 1 ya. Jadi huruf ke 0 itu adalah J, huruf ke 1 itu adalah O. Nah, kita startnya itu dari N. Kenapa? Karena kita nulis di sini adalah 2. Jadi mulanya indeks ini dari 0 ya. J itu huruf ke 0, O itu huruf ke 1, N itu huruf kedua. Huruf ketiganya adalah O. Huruf keempatnya itu adalah spasi.
huruf kelimanya adalah S. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tulis S 5 gitu ya, huruf kelima mulainya dari huruf kelima, maka nanti akan ngeprint Simanjuntaknya aja gitu. Karena kita bakalan mulai dari huruf ke-5. Kalau kita mau potong ya, ini terakhirnya sampai kapan? Misalnya kita mau mulai dari huruf ke-5 dan kita potong terakhirnya itu sampai huruf ini ke huruf ke-5, huruf ke-6, huruf ke-7. Kita mau potong sampai huruf ke-7. Kita kasih koma aja di sini huruf ke-7. Ya, apakah seperti ini? Kalau kita coba cek, ini kita run without debug ya. Kita tungguin aja apakah ini akan tulisannya sim. Kita coba cek dulu nih. Apakah tulisannya sim? Oh, tulisannya si. Jadi ini huruf ke-5, ini huruf ke-6 ya. Dia motong sampai huruf ke-7. Nah, dia jadi dari M ke samping ini nggak bakalan dipakai nih. Jadi dari sampai sini aja. Kalau dia motongnya sampai huruf 8, mungkin dia bakalan sim gitu ya. Dia bakalan sim. Kalau kita run, ini bakalan menghasilkan sim gitu ya. Nah, sim, benar ya. Jadi kita bisa memanipulasi suatu string ya menggunakan fungsi-fungsi yang udah tersedia dari Flutter-nya. Jadi kita udah gampang lah. Itu adalah fungsi-fungsinya banyak nih, teman-teman bisa cari aja di sini pengertiannya. Jadi teman-teman hover aja ke sini. Nah, ini ada pengertiannya, tinggal dibaca aja. Itu kalau mau melihat lebih detail tentang variabel string ini, tipe data string itu bisa ada fungsi apa aja ya. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ke tipe data boolean. Tipe data boolean ini tipenya boolean gini. Apa itu boolean? Boolean itu adalah misalnya namanya biarin aja nama. Boolean itu adalah tipe data kondisi dia benar atau salah. Benar-benar cuman 2. Misalnya apakah dia laki-laki, is male gitu ya. Apakah dia laki-laki, misalnya dia name gitu ya, kita pakai bahasa Inggris saja. Name. Apakah dia laki-laki? Iya, si Jono Simanjuntak ini adalah laki-laki. Kita set jadi true gitu ya. Kalau dia bukan laki-laki berarti kita set jadi false. Nilainya ini cuman ada true atau false. Ini cuman ada true atau false. Nah, kalau kita menggunakan slash ini kita bisa sebut sebagai komen ya. Nanti materinya ada di pelajaran komen. Ini kita hapus saja dulu. Jadi intinya dia cuma ada 2, yaitu true dan false. Jadi apakah dia laki-laki? Kita bisa tulis kayak gini. Nama name adalah laki-laki. Apakah dia laki-laki? Maka kita cek lagi di sini. Is male nilainya. Kalau dia laki-laki dia true atau false ya. Ini nilainya dia laki-laki, maka dia benar ya. Jadi kita coba save, kita run without debug. Ini udah jadi nih. Apakah Jono Simanjuntak adalah laki-laki? Maka di sini nanti bakalan menghasilkan true gitu. Jono Simanjuntak adalah laki-laki. Nah, ini nilainya ya, true. Atau kita bisa ganti jadi false, dia jadi cewek jadinya. Oke, ini adalah tipe data boolean. Tipe data boolean ini kalau kita coba cek ya, kita print is male titik ya. Nah, ini nggak ada fungsi apapun ya. Jadi mungkin tipe boolean ya penggunaannya sederhana, jadi kita nggak dikasih fungsi apapun di situ. Itu adalah tipe data boolean. Kemudian tipe data number ya, num. Apa itu tipe data number? Misalnya gini, kita punya number umur, age ya. Umurnya adalah 45 tahun. Ya, ini adalah laki-laki dan dia berumur di sini kita tulis saja dia berumur age ya, tahun. Berapa tahun gitu? 45 tahun kalau kayak gini. Kalau ini kita save, maka ini tipe datanya number ya.
Tipe data number itu tipe data yang bisa dikasih koma ya. Kalau kita save ini, kalau bilangan bulat 45 doang kan bilangan bulat, maka dia bisa nggak masalah gitu ya dimasukin ke edge ini karena tipenya number. Number itu berlaku untuk bilangan bulat atau bilangan desimal. Kalau misalnya ini kita kasih koma 2 ya, jadi 45,2 tahun, nanti dia bakalan ngasilin hasil yang dia berumur 45,2 tahun. Nah ini bisa ya. Kalau kita set age ini jadi integer, ada koma di sini, itu nggak bakal bisa. Jadi number ini dia bisa kita set sebagai integer atau bilangan bulat ya, atau dia pakai desimal, pakai koma, bisa ya. Jadi kalau misalnya ini kita set jadi integer, dia bakalan error. Kenapa error? Karena dia nggak boleh ada koma. Namanya juga integer. Integer itu adalah bilangan bulat, maka dia nggak boleh ada komanya. Kalau mau ada komanya, kita ganti dia menjadi number aja ya. Kita ganti jadi number. Atau selain number, kita bisa menggunakan tipe data double ya. Double ini juga bisa menghandle koma di sini. Nah, kalau double juga bisa menghandle integer kayak gini ya. Kalau ini kita save, kalau ini kita coba run without debug, maka apa hasilnya nih? Kita akan coba cek dulu nih ya. Di sini dia berumur 45 tahun. Nah, ini bedanya menggunakan double sama number. Kalau age-nya itu adalah bilangan bulat, maka yang ngeprint di sini adalah cuman benar-benar bilangan bulat. Kalau misalnya dia ada komanya, ya benar-benar ada komanya. Tapi kalau misalnya dia bilangan bulat, tapi di sini kita pakainya double, meskipun double ini bisa bilangan bulat atau bilangan desimal gini bisa ya. Tapi dia kalau kita set jadi bilangan bulat, dia bakalan menghasilkan bilangan yang ada desimalnya. Meskipun di sini ada koma 0, kan ini hasilnya sama aja ya. 45,0 itu sama dengan 45. Nah, itu adalah perbedaan antara number dengan double gitu ya. Oke. Number sama double. Itu adalah bahas tipe data number double integer. Number double integer dia punya apa sih parameternya gitu. Kalau kita ngeprint ini age ya. Kita bisa dapat apa aja nih? Kita kasih titik. Wah, ini ada banyak nih. Ada ABS, cell. Nah, ini bisa ya, teman-teman. Misalnya 45,7. Misalnya kayak gini. Kalau kita save di sini, kita kasih ABS. ABS itu adalah absolute. Jadi nilai ini pasti positif. Kalau misalnya kita pasang tadi minus 45,7, maka yang kita print di sini tetap positif. Ya, kalau kita menggunakan ABS ya. ABS di sini. Kita coba cek dulu. Kita bisa memanfaatkan fungsi ABS ini, yaitu absolute. Jadi semua nilai yang minusnya dia berumur minus 45,7 tahun. Nah, ini karena kita belum pasang ABS ya. Kalau kita pasang ABS, dia bakal ngeprint 45,7. Nah, bagi string interpolation ya, untuk menampilkan dot ABS ini di string interpolation ini nggak bisa nih ya, kecuali kita pasang kurung kurawal di dia. Jadi maksudnya adalah dia akan tanda dolar ini berlaku untuk yang ada di dalam kurung kurawalnya. Nah, ini baru bisa ya. Tanpa kurung kurawal ini nggak bakalan bisa. Jadi dianggap minus 45,7 titik ABS ada tulisan kayak gininya. Jadi ini nggak dianggap nih. Bukan dianggap dieksekusi sebagai function, tapi dia adalah tulisan. Kalau nggak percaya, kita coba run without debug. Nanti dia bakal menghasilkan apa ya? Kayak gini. Di sini ada minus 45,7 titik ABS ya. Jadi dia bukan function. Kalau mau lebih dari satu, mau ngeksekusi panjang gitu ya, kita pasang aja kurung kawal biar dia bisa masuk di dalam eksekusinya. Kalau misalnya kita udah kasih kurung kawal, kita tinggal run without debug, nanti dia bakalan selalu positif, yaitu absolute ya. Di sini adalah fungsi buat absolute.
Oke, ini adalah absolute, itu adalah nilai yang akan dibuat selalu positif. Nah, ini ya bukan minus lagi ya, udah positif sekarang. Kita juga bisa gunain selain absolute itu ada yang namanya sale. Banyak ya, di sini ada banyak ya. Teman-teman bisa sale. Sale ini apa ya? Sale itu adalah, ya kita cobain aja. Kita coba satu-satu ya. Di sini ada pengertiannya juga, yaitu list integer which not smaller than this number. Nah, jadi sale itu akan memotong ya, memotong komanya. Jadi dia benar-benar mengambil bentuk integernya. Nah, ini adalah sale ya. Oke, kalau kita cek di sini, kalau 45 ya, kalau 45 dia jadi berapa nih? Kita coba cek, kita run dulu, kita tungguin ya. Dia jadi 46. Karena dia negatif, dia akan dibulatkan ya. Sel itu akan dibulatkan ke bentuk integer, bilangan bulat. Jadi kalau 45,7 dia di atas ya, dia 5 ya. Maka dia akan dibulatkan ke bentuk 1. Jadi dia ditambahin jadi 46. Tapi kalau minus ya, maka dia akan dibulatkan ke atas, ke bentuk yang lebih tinggi, yaitu ke 45 ya. Kalau dia minus, karena semakin negatif ya, akan semakin kecil nilainya. Maka dia akan dibulatkan ke tempat yang lebih besar. Seperti itu. Ini adalah penggunaan sale. Nah, ini ada banyak ya, ada yang namanya floor. Floor ini buat motong ya, benar-benar motong komanya. Jadi benar-benar kalau tadi sale kita di apa? Dari jadi 46 kalau sale, kalau floor ini jadi apa? Dia dibulatkan ke bawah malah ya, ke floor. Dibulatkan ke bawah. Jadi dia cuma 45 doang nih di sini. Kalau nggak salah ya, ini kita coba cek. Ini 45 aja, bukan 46 ya, karena dia di floor bukan di sale. Nah, seperti itu. Ini ada banyak ya. Jadi si integer, double, number itu bisa punya fungsi juga banyak ya. Ini. Nah, kemudian ada tipe data list. Tipe data list. Ini apa nih? Tipe data list itu misalnya di sini ada favorit ya. Misalnya di sini punya tipe datanya list ya. Favorit color ya. Favorit color. Nah, ini misalnya kita punya banyak color di sini. Banyak warna. Misalnya merah, kuning, biru misalnya. Merah, kuning, hijau deh. Ya, misalnya kayak gini. Jadi si Jono Simanjuntak ini punya favorit, warna favorit tuh merah, kuning, hijau. Nah, ini kita coba print aja. Print warna favorit. Warna favorit itu ada favorit color. Nah, ini kayak gini. Kita coba save, kita coba run, nanti akan menghasilkan seperti apa? Tentunya akan menghasilkan ya ini semua. Karena ini list of string ya. Jadi si dia, karena kita udah set list di sini, dia secara otomatis akan membuat tipe data dynamic ya. Tipe data dynamic itu kalau teman-teman cek di sini ada tipe data dynamic namanya. Tipe data dynamic itu adalah tipe data yang bisa semuanya gitu ya. Bisa semuanya nih. Contoh nih. List of favorite. Nah, ini ada red, yellow, green ya. Kalau misalnya kita tulis ada integernya di sini 86, kalau ini kita save, nah ini nggak bakalan error. Tapi kalau misalnya kita set dia list dari langsung kita tembak string gitu ya. Kita tembak string, maka di sini benar-benar nggak boleh ada huruf selain, nggak boleh ada tipe data selain string. Nah, ini bakalan error. Kalau list dynamic, nah ini dia boleh apapun ya. Boleh apapun. Nah, ini tipe datanya list dynamic. Dynamic ini karena list ini kalau kita nggak pasangin kayak gini, juga dia secara otomatis dia adalah list dynamic karena nilainya itu dicek nih di dalamnya ada apa aja. Apakah ada string doang atau ada integer juga bilangan bulat atau ada double misalnya 75,3 ya.
Nah, koma di sini itu pakai titik ya. Kalau koma kayak gini itu buat memisahkan antara data satu dengan data yang lain ya. Kalau dia mau pasang kayak gini berarti dia pakai titik. Kayak gitu. Nah, ini list of dynamic. Karena favorite color, maka kita tinggal pasang list of string aja. Ini of string ya. Oke, ini adalah list of string. Kalau mau simpelnya di sini langsung kasih variabel aja, dia udah ngedetek list of string. Cuman biasain kasih kayak gini, jangan kasih variabel. Kenapa nggak dikasih variabel? Karena buat keamanan ya. Jadi kalau misalnya favorite color ini adalah memang tipe datanya itu adalah string semua ya, maka kita langsung tembak list of string. Kalau kita buat sebuah variabel, nanti suatu saat kita salah nginput, misal ke input nih 1 gini. Nah, ini bisa malah jadi error gitu. Makanya kita buat menjaga itu, menjaga suatu variabel ke bentuk tipe data yang udah fix, maka kita harus pasang tipe datanya ya. Seperti itu. Ini adalah tentang list gitu ya. Nah, untuk mengambil warna favoritnya merah, hijau, sama biru. Hijau ya, merah, kuning, hijau gitu. Kalau kita mau pilih warna ya, misalnya kita pilih warna, print, pilih warna favorit pertama atau ke satu ya, satu. Ini warna apa sih sebenarnya? Nah, gimana caranya mengambil suatu data yang ada di list? Yaitu dengan menggunakan indeks ya. Ini kita copy aja kayak gini. Kita bisa menggunakan indeks pakai kurung siku. Indeksnya ingat yang tadi ya. J itu huruf pertama, indeks ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya. Maka itu berlaku juga buat list ya. Ini adalah data ke 0, ini adalah data ke 1, ini adalah data ke 2. Atau indeks ke 0, indeks 1, indeks ke 2. Maka kalau kita mau ambil favorit ke 1, maka ini kita pasang indeks ke 0 kayak gini. Jangan lupa karena ini kita mau eksekusinya panjang, ini kita gabungin jadi ke dalam kurung kurawal. Nah, seperti ini. Pilihan warna favorit pertama yaitu warna red ya. Kalau kita save, kita run without debug, maka dia nanti akan muncul rednya seperti ini. Pilihan warna favorit pertama itu adalah red gitu ya. Karena kalau kita tulis 1 itu jadi indeks ke 0, indeks ke 1. Nah, itu warnanya jadi warna kuning ya. Kalau misalnya kita run, jadi dia mulainya itu indeksnya dari 0 ya. Di semua Dart itu indeksnya mulai dari 0 gitu. List dari 0, string juga ini huruf ke 0 gitu ya. Nah, ini kayak gini. Pilihan warna favorit pertama itu adalah yellow. Ya, salah ya. Karena warna favorit pertama itu adalah red. Kemudian warna favorit kedua itu adalah yellow. Yang ketiga adalah green. Kalau misal favorit ketiga, berarti di sini tulisnya adalah data yang kedua, indeks 2 ya. Ini adalah indeks kedua. Indeks 0, indeks 1 dan indeks 2. Nah, ini. Ini adalah tentang list ya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke tipe data map. Tipe data map ini mirip sama kayak list ya. Misalnya kita punya map di sini. Mapnya apa? Misalnya mobil ya, misalnya mobil. Mobilnya si Jono itu ada apa aja? Atau kendaraan deh. Kendaraan. Kendaraannya kalau map itu dia kita pasangnya kurung kurawal, jangan kurung siku nih. Jadi di sini kurung kurawal. Kita pasang kayak gini. Ini adalah sebuah map. Dynamic. Maksudnya apa nih? Dynamic ada 2 kali nih. Kan kalau yang tadi list ada 1 doang ya. List ada 1 nih. Kenapa dia ada 2 kali nih? Nah, ini 2 kali itu adalah mapping. Map itu ada 2 data, yaitu ada key-nya sama ada value-nya di sini. Misalnya di sini ada mobil. Mobil, misalnya mobilnya si Jono itu Toyota Avanza misalnya. Nah, dia punya motor juga ya.
datanya itu motor Kawasaki Ninja. Di Ninja 250 cc misalnya kayak gini. Nah, ini misalnya dia punya data kayak gini ya. Maka kalau kita print kendaraannya di sini, kendaraannya si Jono, kendaraannya itu ada apa aja? Di sini kita pasang kendaraan. Kalau ini kita print ya, kita coba debug ya, without debug, nanti dia bakalan menghasilkan data seperti ini. Mobilnya apa? Nih, kendaraannya itu adalah mobil Toyota Avanza, motor Kawasaki Ninja. Nah, misalnya kita pilih motor ya. Kalau mau pilihnya print di sini. Nama motornya siapa? Nama motornya apa? Nama motornya itu adalah kita bisa menggunakan dolar kendaraan ini. Nah, ini bukan pakai kurung ya. Bukan pakai kurung kayak gini. Ini bukan pakai kurung kayak gini, kita pakai indexing enggak. Misalnya kita ini adalah data yang pertama gitu ya. Kemudian ini adalah data kedua karena dipisahkan oleh koma ya. Ini data pertama kan dipisahkan sama koma. Berarti ini dipisahkan sama koma ini kayak. Misalnya kita kecilin deh. Misalnya kayak gini. Ini adalah data pertama, ini adalah data kedua. Makanya kita pasang di sini motornya itu adalah pakai indeks 1. Ini indeks ke-0, ini indeks kedua. Nah, enggak kayak gini ya. Jadi kalau pasang mapping, cara ngambilnya itu nama motor kita ambil key-nya. Jadi kenapa ada dua, ada dynamic. Itu dynamic yang pertama ini adalah tipe data key-nya. Key itu adalah yang ini ya, depannya nih. Ini adalah key-nya buat penanda. Ini adalah value-nya. Ini adalah key-nya, ini adalah value-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita panggil key-nya. Ya, misalnya motor kayak gini. Jadi kita bakalan dapat motor kayak. Kita save, maka kita run without debug. Dia akan nama motornya adalah Kawasaki, langsung ditembak ya karena kita memanggil key-nya di sini. Nama motornya adalah Kawasaki Ninja 250 cc gitu. Nah, kalau misalnya map dengan list, bedanya apa sih sebenarnya? Kalau kita menggunakan map, itu kita nggak perlu repot urutan, kita nggak perlu ngitungin berapa nih data yang keberapa. Kan kalau ini kan pakai indeks ya. Ya, kalau misalnya kita pakai mapping, ini kita cut, kita taruh tuker ya, kita tuker di awal, kita kasih koma. Nah, ini dia tetap menghasilkan nama motornya ya Kawasaki. Kenapa? Karena dia mencari ya, dia membuat ini tetap Kawasaki ya. Karena urutan ini nggak berpengaruh karena dia bukan pakai indexing. Dia menggunakan key-nya. Jadi dicari yang key-nya itu adalah motor. Jadi mau dipasang dimanapun, tuker-tuker posisinya itu nggak jadi masalah kalau di mapping ya. Tapi kalau di list ya, ini mau warna favorit ketiga kan green ya. Kalau green ini kita cut, kita tuker di yang kedua, dia bakalan warna favorit yang ketiga itu adalah yellow. Karena dia sangat ngefek di urutan posisinya kalau kita menggunakan list. Kalau kita menggunakan mapping, kita tinggal panggil nama key-nya. Nah, value-nya apa? Itu tinggal kita print gitu. Yang key-nya motor dong, print value-nya itu adalah yang ini. Jadi urutannya nggak berpengaruh. Nah, itu adalah beberapa tipe data dari bahasa pemrograman Dart ya.